Baik, selamat pagi Bu. Izin memperkenalkan diri ya. Saya Dr. Claudine yang berjaga pada Poliklinik hari ini dengan Ibu siapa? Ibu Emil. Baik, Ibu Emil, hari ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik toraks. Namun sebelum itu, nanti di saat pemeriksaan itu saya akan memegang beberapa bagian tubuh dulu. Apa Ibu bersedia? Bersedia. Sebelum itu, izinkan saya untuk mencuci tangan langkah terlebih dahulu. Sambil menunggu Ibu bisa langsung ke pasien ya. Ya. Kita akan mulai pemeriksaannya. Sebelum itu, apakah Ibu bersedia untuk membuka bajunya? Baik, permisi ya Ibu. Baik, untuk pemeriksaan yang pertama saya akan menginspeksi atau melihat dari bagian kepala hingga leher Ibu. Ibu bernafas seperti biasa saja. Baik, di sini gerakan otot Ibu itu normal ya Ibu ya, tidak ada benjolan juga dan geraknya juga normal. Kemudian selanjutnya saya akan melihat juga di bagian ragil dada Ibu ya. Di bagian dada Ibu bernafas seperti biasa saja. Baik, jadi dari hasilnya itu garis-garis dari tubuh Ibu itu normal, kemudian simetris juga. Tidak ada benjolan di Ibu ya saat bernafas biasa. Kemudian ukurannya juga normal, tidak mencembung atau yang lainnya. Kemudian bentuk dadanya itu juga normal, tidak ditemukan adanya kelainan juga dari badan Ibu seperti skoliosis contohnya. Kemudian tidak ada pelebaran pembuluh darah juga, dan juga tidak ada pulsasi atau pergeseran. Baik, selanjutnya Ibu saya akan melakukan palpasi leher. Saya akan menyentuh di bagian leher bagian bawah tengah Ibu ya. Permisi Ibu. Baik, jadi ini posisinya di tengah ya, tidak bergeser ke kanan atau ke kiri. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi regio pada bagian toraks depan Ibu ya. Sebelumnya permisi ya Ibu, bisa bernafas saja seperti biasanya. Baik, kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan masih memeriksa di bagian regio toraks Ibu juga. Namun saya akan meletakkan kedua tangan saya, kemudian Ibu bisa mengulangi kata-kata yang saya ucapkan ya. Permisi ya Ibu. 1, 2, 3. Jadi getarannya itu di kanan kiri sama ya Ibu ya. Tadi sudah saya rasakan dari bagian atas kemudian sampai di bawah juga. Di bagian sini juga dia getarannya sama kanan dan kiri. Getarannya tadi juga cukup kuat ya. Tadi Ibu mengulangi angka yang saya sebutkan, itu getarannya juga cukup kuat. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan palpasi regio toraks juga. Kalau yang tadi itu untuk paru-paru, yang sekarang ini untuk jantung. Sebelumnya Ibu bisa bernafas seperti biasa ya. Permisi Ibu. Oke, baik. Jadi Ibu tidak ditemukan adanya trill atau getaran ya sama perangkat tadi, yang artinya itu normal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi pada regio toraks Ibu ya, untuk memeriksa bagian paru-parunya. Nanti saya akan mengetukkan jari saya di beberapa bagian tubuh Ibu ya. Sebelumnya permisi. Saya akan menentukan batasnya dari bagian paru dan juga hati Ibu ya. Permisi, nanti akan ada perubahan suara juga. Kemudian saya akan menentukan batas dari bagian paru-paru Ibu dan juga dari hati Ibu ya. Saya akan menentukan sama juga. Ibu bisa bernafas biasa saja. Nomor. Baik, jadi jarak dari
dari bagian paru dari ibu dan juga hati itu normal ya ibu ya, jaraknya sekitar 4 sampai 6 cm. Baik, selanjutnya saya akan melakukan perkusi juga, mengetukkan jari saya juga di bagian dada ibu. Kalau yang tadi itu untuk pemeriksaan paru, yang ini untuk pemeriksaan jantung ya ibu. Saya akan mulai dari bagian kanan, permisi ya ibu. Baik, jadi untuk batas yang di bagian kanan itu normal ya ibu ya, di linea parasternal kanan interkostal 4. Kemudian selanjutnya saya akan lanjut ke yang bagian kiri. Permisi dulu. Untuk yang sebelah kiri juga normal ya ibu ya, di apex ventricle kiri itu normalnya di mid clavicular kiri di bagian interkostal itu. Kemudian saya akan menentukan pinggang jantung dari ibu ya. Saya akan mengetuk di bagian sini, permisi ibu. Jadi untuk pinggang ibu sendiri itu normal juga ya, di interkostal juga di parasternal kiri. Bagi ibu sendiri saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi atau saya akan mendengar di bagian dada ibu ya untuk mengecek paru. Ibu. Baik, ibu bisa mengulangi kata-kata saya ya, satu-satu. Dua, tiga, empat, lima, enam. Baik, jadi getaran atau suara yang dihasilkan pada ibu dari kanan, bagian kanan dan kiri itu sama ya ibu ya, yang artinya itu normal. Getarannya itu juga normal di bagian kanan dan kiri itu sama. Jadi ibu selanjutnya saya akan mendengarkan lagi di bagian dada ibu ya, yang kali ini itu untuk pemeriksaan jantung. Saya akan mendengarkan apakah suaranya itu normal atau tidak. Baik, permisi ya ibu, bisa nafas seperti normal biasa saja. Baik, jadi tadi dari suara yang sudah saya dengarkan itu suaranya normal ya ibu ya, lutut yang mana itu memang suara normal dari jantung. Baik ibu, untuk posisi selanjutnya ibu bisa membelakangi posisi saya ya, baik seperti ini. Yang pertama saya akan melakukan inspeksi atau saya akan melihat di bagian regiotoraks atau region dada bagian belakang ibu ya. Baik, jadi untuk bagian dada belakang ibu atau punggung ibu ini itu garis-garisnya normal ya, kemudian simetris juga kanan dan kiri, kemudian tidak ada benjolan yang saya lihat, kemudian tidak mencembung juga, kemudian bentuknya dari belakang itu juga normal, tidak ada penonjolan, kemudian tidak ada kelainan tulang belakang seperti contohnya skoliosis dan tidak ada juga pelebaran pembuluh darah. Baik, yang selanjutnya saya akan melakukan palpasi ya ibu ya. Saya akan meletakkan kedua tangan saya di bagian punggung ibu. Sebelumnya permisi ya ibu ya. Baik, jadi untuk perbandingannya bagian kanan dan kiri ibu itu normal ya atau simetris. Baik, kemudian saya akan menggunakan tangan saya lagi ya ibu ya, bisa mengulangi kata-kata saya. Satu, dua, tiga. Baik, jadi pemeriksaan selanjutnya saya akan melakukan perkusi atau pembentukan di bagian belakang dari ibu ya, atau di bagian punggung ibu seperti yang kita tadi. Sebelumnya permisi ya ibu.
Baik, jadi di bagian punggung ibu itu tadi ada perubahan suara ya, yang awalnya samar kemudian berubah menjadi redup seperti yang di depan yang merupakan standarnya normal. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan melakukan pengukuran dari jarak diafragma ibu dan juga paru-paru. Ibu bisa bernafas biasa, nanti sesuai dengan instruksi saya ibu bisa menahan nafas ibu, bernafas seperti biasa. Bisa ditahan nafasnya. Baik, bisa bernafas seperti biasa lagi. Jadi penanjakan dari diafragmanya itu normal ya ibu ya, sekitar 5 sampai 6 cm. Untuk selanjutnya saya akan menentukan atau mengukur dari lebar paru-paru ibu ya. Saya akan mengetukkan jari saya lagi, ibu bisa bernafas seperti biasa ya. Baik, jadi untuk lebarnya itu normal ya ibu ya, sekitar 4 sampai 6 cm. Baik ibu, untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi atau saya akan mendengarkan di bagian regio dada ibu, tapi yang di bagian belakang ya, sama seperti yang di tadi saya akan menggunakan stetoskop saya. Nanti sesuai instruksi ibu bisa mengulangi kata-kata saya ya. Bisa mengulangi kata-kata saya ya. Satu-satu, dua, tiga, satu-satu, dua, tiga. Baik, jadi ibu untuk suaranya tadi itu getarannya di bagian kiri dan juga kanan itu sama ya, getarannya tidak lebih besar. Baik ibu, untuk